Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi IPA kelas 7 semester kedua. Kali ini kita akan membahas tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Namun di video kali ini kita akan bahas terlebih dahulu tentang sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Sebelum kita bahas materi ini, saya sampaikan kompetensi yang harus kalian kuasai setelah mempelajari video kali ini. Setelah mempelajari materi pembelajaran ini, peserta didik dapat 1. Menyebutkan tingkatan hierarki kehidupan. Inilah kompetensi yang harus kalian kuasai setelah mempelajari materi pada hari ini. Apakah di kelasmu ada struktur organisasi kelas? Apakah kamu terlibat di dalam organisasi tersebut? Ternyata, jika diperhatikan, kamu merupakan bagian dari kelas. Kelas kamu merupakan bagian dari kelas 7. Kelas 7 merupakan bagian dari SMP. Jika ditelusuri lebih jauh, ternyata sekolah kita adalah bagian dari sekolah-sekolah yang ada di kecamatan. Itu artinya kamu sebagai peserta didik merupakan unit terkecil dari organisasi sekolah di kecamatan. Dengan demikian, urutan-urutan unit-unit ini akan membentuk suatu tingkatan atau hierarki struktur. Begitu pula tubuhmu terdiri dari unit-unit penyusun, dari unit terkecil sampai membentuk tubuh kamu. Jika kita perhatikan, tubuh kita memiliki unit-unit penyusun, mulai dari unit-unit terkecil sampai sistem organ penyusun tubuh kita. Urutan-urutan unit-unit ini akan membentuk suatu tingkatan atau hierarki struktur. Hierarki struktur ini dinamakan hierarki biologi yang membentuk suatu organisasi kehidupan. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan struktur hierarki organisasi kehidupan yang dimulai dari atom-atom penyusun molekul yang berukuran mikro hingga ekosistem yang berukuran makro dan sangat kompleks. Hierarki seperti ini disebut biosfer. Kita bahas yang paling kecil, yaitu molekul. Molekul adalah partikel-partikel terkecil yang dibangun oleh atom-atom. Artinya, ada bagian yang lebih kecil lagi dari molekul, yakni atom. Dan atom-atom ini akan menyusun molekul. Setelah molekul, ada sel, yakni unit terkecil yang memiliki kemampuan hidup dan berkembang biak. Setelah sel, akan membentuk jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki fungsi dan struktur yang sama. Berikutnya adalah organ, yakni sekelompok jaringan yang mempunyai fungsi tertentu. Berikutnya ada sistem organ, yaitu kumpulan organ yang saling berhubungan, bekerja sama, dan berinteraksi membentuk suatu sistem untuk menangani pekerjaan tertentu. Dan selanjutnya, seluruh penyusun-penyusun ini akan membentuk yang namanya organisme atau individu makhluk hidup. Selanjutnya ada ekosistem, yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sel berada di tingkatan struktural yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Oleh karena itu, molekul atau atom tidak dapat disebut sebagai unit terkecil dalam struktur organisasi kehidupan, karena molekul tidak dapat menjalankan semua fungsi kehidupan. Berdasarkan membran inti, sel dibagi menjadi 2, yakni sel prokariotik, yakni sel yang tidak memiliki membran inti, dan sel eukariotik, yakni sel yang memiliki membran inti. Dalam klasifikasi 5 kingdom, hanya Monera yang termasuk ke dalam sel prokariotik. Contohnya yaitu bakteri dan ganggang biru. Sedangkan 4 kingdom yang lain memiliki sel eukariotik, yakni protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Contoh di sini saya mengambil sel hewan dan sel tumbuhan. Oleh karena itu, sel akan menyusun tubuh makhluk hidup melalui pengorganisasian yang sistematis. Dalam organisasi tubuh, sel memiliki peranan yang sangat penting. Kamu tidak dapat mengamati sel secara jelas pada tanaman atau hewan hanya dengan mata telanjang.
kamu membutuhkan alat bantu berupa mikroskop. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.